Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nova dalam program Apa Kabar Sumber. Saat ini kita akan membahas tentang mendadak pendidikan jarak jauh menjadi pendidikan jarak jauh yang berkualitas di era digital. Untuk membahas itu semua, kita sudah kedatangan dua orang tamu. Yang pertama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota, Ibu Indrawati. Kemudian Ketua PGRI Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Radimas. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu kedua orang narasumber kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita mulai perbincangan kita kali ini Bu. Pertanyaan pertama kita arahkan dulu kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, yaitu maksudnya Ibu Indrawati selaku Kepala Dinas Pendidikan. Nah di sini Bu, sejak proses belajar mengajar di sekolah ditiadakan karena wabah COVID-19. Nah diganti dengan proses belajar jarak jauh. Semuanya tentu terkejut, mulai dari guru hingga peserta didik. Bagaimana Ibu melihatnya di Kabupaten 50 Kota? Iya, terima kasih. Memang semenjak bulan Maret itu guru-guru kita semuanya merasa terkejut karena waktu itu dengan adanya COVID-19 ini kita harus belajar di rumah, ya, PJJ di rumah, pembelajaran jarak jauh, atau dikenal dengan BDR, belajar dari rumah. Memang di saat itu guru-guru kita mendadak terkejut. Karena apa? Karena belum punya persiapan, belum punya teknik cara yang terbaik bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak didik. Namun dengan adanya virus, tentu anak-anak kita demi keselamatan, kesehatan anak semuanya harus dari rumah. Nah, maka kami melihat di Dinas Pendidikan, guru-guru kita, kepala sekolah, pengawas, ya, guru semuanya beradaptasi, menyesuaikan. Nah, mungkin di sana itu pokoknya yang penting anak kita terselamatkan, anak kita diberi tugas, dan kita mengetahui daring, ya, belajar dalam jaringan, dan ada luring, belajar di luar jaringan. Nah, dilaksanakan, tapi memang banyak kendala-kendalanya. Dan begitu juga selama proses adaptasi, apakah terkesan lancar atau terkesan tidak lancarkah? Iya. Kalau kita lihat, memang seperti Ibu sampaikan tadi, di daerah kita melihat hasil dari survei LPMP, kita hanya bisa sebanyak 60% yang punya jaringan sekolah kita. Nah, dan hasil penelitian itu guru-guru kita hanya 16% yang bisa mahir untuk melaksanakan teknologi itu. Dan hanya 45% yang mengetahui saja tapi belum begitu mahir. Nah, dalam beradaptasi ini kita tetap guru, kepala sekolah, pengawas sekolah itu digiring untuk bisa bagaimana mendapatkan mereka hal-hal yang seperti tadi. Kita punya guru di Kabupaten 6.102, punya murid 51.067 orang. Nah, itulah yang harus kita selamatkan. Guru-guru kita beragam, maka kita beri mereka itu penguatan, kita beri mereka itu bagaimana bisa beradaptasi dengan hal-hal yang selama ini belum mengenal daring, harus tahu, yang selama ini belum bisa mahir menggunakan IT, ya berusaha sekuat tenaga mereka sehingga anak-anak kita juga terlayani. Berarti Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota menyediakan kesempatan dalam waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada ibu-ibu ya, tersebut. Dengan bermacam cara. Kita lakukan MGMP, kita ada, ya. Kemudian guru-guru itu kita ada guru penggerak juga namanya, dengan program dari pusat. Nama-nama mereka yang bisa mampu kita minta membantu kawan-kawannya. Tapi juga ada kendala-kendala gitu. Salah satu kendalanya apa tuh? Ya, kendalanya tadi sekolah kita belum punya jaringan. Kemudian guru-guru kita pun sebagian ya belum, lebih 50% belum juga mampu ber-IT dengan baik. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, itulah yang kita coba. Sehingga mereka akhirnya mampu dan bisa melakukan hal-hal yang kita katakan tadi, bisa daring, ya. Kemudian juga bisa membuat modul, bisa juga membuat bahan ajar yang sesuai nanti untuk disampaikan kepada anak-anak kita di era COVID-19 ini.
Oke, dan kemudian proses belajar jarak jauh yang sudah diterapkan selama ini seperti apa saja nih Bu? Ya, jadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu selama ini diterapkan 2 model, 3 malah. Ada daring, ya, dalam jaringan, itu sekolah-sekolah yang punya jaringan, yang punya akses. Kemudian ada luring, sekolah yang tidak mempunyai akses, maka luring di luar jaringan. Mungkin tugasnya secara manual, ya, tugasnya secara dikasihkan, diberikan, dikirim segala macamnya. Dan ada gabungan, ya. Gabungan artinya mungkin bisa sebagian daring, tapi sebagian mungkin lewat WA saja, ya. Jadi belum jaringan yang utuh. Nah, dalam hal ini kita punya pedoman. Dalam melaksanakan itu ada pedomannya, ada SE, surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020, dan ada lagi surat edaran nomor 15 tahun 2020 dari Sekjen. Di sana dibahas betul bagaimana tujuannya daring itu, bagaimana prinsipnya, apa yang mesti dilakukan. Kemudian ada bantuan-bantuan di sana, akses-akses yang bisa diambil melalui TVRI juga ada. Jadi lengkap di situ, tinggal guru-guru kita mengolah dan melaksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan, tentu juga sesuai dengan situasi kondisi sekolah masing-masing. Sekarang di dalam dunia pendidikan nih Bu, khususnya di Kabupaten 50 Kota tentu ada PAUD, ada TK, ada SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tentu tidak semuanya anak-anak kita mendapatkan informasi berkaitan tentang pembelajaran daring yang lain sebagainya. Itu bagaimana tuh Bu cara menyikapinya? Jadi kita punya TK itu, murid TK kita 6.532, murid SD 41.500, murid SMP 12.900. Nah, anak-anak kita yang belum mampu ini, ya, tentu pertama kita kerjasama dengan orang tuanya, kerjasama dengan orang tua. Yang kedua, ada kerelaan guru untuk bisa juga secara manual. Jadi guru-guru kita ada juga yang terkadang datang ke anak, tapi tetap dengan memperhatikan situasi kondisi, izin orang tuanya. Bahkan ada guru-guru kita yang sebagian jemput bola langsung ke anak-anak, tapi itu juga melihat situasi kondisi daerahnya. Yang penting bagi kita begini, anak kita yang 51.000 tadi tetap mendapat pelayanan di era ini, dan kita tidak ingin jangan mereka ini suatu saat nanti loss dalam hal mungkin kompetensi yang harus semestinya mereka miliki tidak kita miliki, tidak diberikan kepada anak-anak itu. Iya. Nah, di sini Bu ada nih anggapan bahwasanya kelas 1, 2, 3, 4 itu hanya tok guru-guru yang langsung door to door ke rumah masyarakat atau ke rumah anak tersebut. Apakah juga berlaku bagi Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota Bu? Ya. Atau adakah aturannya gitu? Ya. Jadi kita memang mengacu kepada pertama ada kemarin surat, ya, instruksi Bapak Bupati, mengacu kepada surat edaran Menteri, ya. Kemudian juga kita Dinas Pendidikan membuatkan juknis lagi, juknis lagi mengacu ke situ, dan apa yang disampaikan kepada guru-guru kita itu, jadi tidak seluruhnya yang daring dan tidak seluruh pula yang di luring, yang luar jaringan. Artinya ada gabungan. Kalau tidak bisa daring, guru-guru itu mengirimkan tugas, ya. Jadi mereka sudah bentuk-bentuk grup WA, misalnya kelas 7 ini, ya, atau grup WA kelas 2, kelas 3. Jadi memang tetap kerjasama dengan orang tuanya kita utamakan. Oke, nah apakah metode yang diterapkan selama ini sudah efektif Bu? Ya, efektif belum, yang namanya barulah, tentu harus ada adaptasi. Kita masih berusaha bagaimana metode itu sesuai, tepat untuk anak-anak kita, walaupun kendala-kendalanya banyak sekali kita hadapi, tapi guru-guru tidak putus asa. Guru-guru kita punya harapan bahwa yang selama ini mereka belum kenal dengan daring, belum mampu ber-IT, sekarang mereka berusaha itu. Mereka selalu membentuk-bentuk kelompok, bagaimana meningkatkan ini, ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, tahan dulu ya Bu. Ya. Setelah ini kita akan membahas berbagai kendala yang dihadapi, dan jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.